今天我们讲的是贫穷这两个字。贫穷呀，kemiskinan，贫是穷的，穷也是贫啊，穷是 miskin，贫也是 miskin，所以贫穷这两个字的词义是 kemiskinan。Ya, jadi artinya ping itu miskin, ciong juga miskin. Menjadi kosakata pincung itu kemiskinan. Nah, saya percaya tidak ada orang yang pengen ya miskin atau kemiskinan ya. Mereka tentu 想说我有钱，我富裕，肯定会更好的。没有一个人喜欢贫穷，但是我们要了解贫穷这两个字是什么意思。Ya, kita pelajarin kedua aksara pincung itu apa artinya sebenarnya, apa sih itu pincung ya. Nah, 提摩太后书第3章第16到17节，所有的汉字我们所讲的都是从圣经里面所告诉我们的，就是圣经里面说什么呢？圣经都是上帝所默示的一教训，读这使人归正，教导人学义，都是有益的，教属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。所以我们学习汉字，很多汉字都是从圣经里面能够理解的，这神的模式往往我们认为说不是，但其实如果慢慢去了解，从生活上的去了解，从现实去了解，我们就知道 sebenarnya huruf Mandarin itu aksara banyak yang dari ilham, ya ada banyak dari ilham dari Tuhan. Kalau kita simak di dalam kehidupan kita itu mungkin lebih jelas. Kalau sekilas kita bicarakan, menjelaskan mungkin tidak begitu jelas ya. Saya mengalami kehidupan ya juga pelajarin tentang aksara Mandarin ya, sesuatu yang menarik buat kita itu banyak makna yang dapat kita belajar ya. Salah satunya hari ini adalah 贫穷。今天我们讲的是贫穷，贫穷是 kemiskinan miskin，是可以解释说 miskin。Jadi artinya 贫穷itu adalah kemiskinan dan bisa juga miskin ya. Nah, di sini kita bisa melihat ping ya, akan kita jelasin ya di bab pertama ya, dan ciong akan kita jelasin di bab kedua. Jadi bagi dua ya. Miskin sama miskin ya, kedua aksara ini, kedua huruf ini menjadi satu kosakata pincung, kemiskinan ya. Syukur-syukur kalau kita belajar pincung, kita bisa mengerti artinya dan hindarinlah kita dalam kemiskinan。如果我们认识了贫穷这两个字的含义，还有它从汉字里面的理解，希望我们能够脱离这贫穷这两个字，最好是不要贫穷比较好啊。当然，每个人都想都是好的啊，不过在实行生活上来讲，有时候往往就到底我们是贫穷还是富有还是富裕呢？往往就搞不清楚啊。apa-apa kita belajar。那贫穷，贫是 miskin，miskin 是什么意思呢？贫的意思是什么呢？是收入少，生活困难，penghasilan sedikit, susah dalam kehidupan. Jadi miskin di artinya pin itu adalah pendapatan tidak banyak, sedikit. Ya. Bukan tidak ada sama sekali, tapi sedikit. Ya, kehidupannya agak susah, ya agak susah. Ya. Dan kebanyakan menunjukkan ada 物质少，财产少。这个自贫的字跟富相对，lawan katanya adalah 富 kaya. Lawan katanya pin itu adalah 富 kaya. Jadi artinya sedikit harta ya, sedikit harta. Ada harta nggak pin? Ada, tapi sedikit. Bukan sama sekali tidak punya harta，不是说他完全没有，他有但是不多，不多。也许他够用，也许他不够用，那看他怎么样用，就是很少你怎么用。有的人很少，但是他能够用；有的人多也是不够用。Jadi artinya pin ini sedikit tapi masih bisa dipakai. Ya. Hanya pendapatnya kurang. Kalau bilang kekurangan ya kekurangan tergantung bagaimana pakainya.
Karena banyak yang melebihin juga rasa tidak cukup. Ya, ini ada artinya pin. Ya, artinya kekurangan, cewa. Ya, pucu tidak cukup. Ya, tidak cukup ya relatif ya, tidak bisa diukur kecukupannya, tergantung kita juga. Ya. Nah, artinya pin juga bisa dipakai untuk ya, 坚称用词, ya, kosakata yang untuk membicarakan ya dengan rendah hati, ya dengan hati, ya pingsen, pinja, ya kalau yang lain juga seperti pendeta atau bisu-bisu atau ya dari agama yang lain, mereka juga sering mengucapin pintau, ya pintau, ya pendeta yang bukan miskin di sini artinya ya, ya merendahkan dirinya, ya merendahkan diri, bukan sombong ya, jadi tidak sombong. Nunjukkan pin itu adalah 虔诚用词 untuk merendahkan diri kita, tidak ya. Jadi itu adalah satu huruf yang bisa dipakai untuk artinya merendahkan diri kita. Kita ini misalkan Pinca, saya ini orang biasa, orang sederhana. Jadi bukan orang yang kaya, ya. Ya, jadi orang yang biasa. Ya. Nah, sekarang kita lanjutin. Gue nggak mau jalan nih. Nah, pin, ya. Pin 是从贝和分. Jadi dari pin ini kita bisa melihat dia terdiri dari P sama fen. Ya, P sama fen. Ya. Dia terpisah ya. P sama fen itu ya harta benda, dan fen itu artinya terpisah atau membagi. Fen itu artinya terpisah atau membagi. Ya, fen. Karena ada P baru bisa fen. 因为有 P 才能分。钱财是生活上使用的工具。分意思是什么呢？是分配使用。懂得分配使用，你就不会穷。Jadi artinya pin ini adalah bagaimana kita membagi harta benda sebagai alat kehidupan kita. Nah, fun ini adalah fun P, bagaimana mengatur, membagi, memakai. Ya. Artinya pin itu adalah kita bagaimana mengatur. Kalau kita ngerti atur, itu bagus. Kalau kita tidak mengerti atur, nah itu akan menjadi ciong, ya, bisa menjadi miskin. Ya. Bukan pin lagi, bisa jadi ciong. Jadi uang dan kekayaan adalah alat kehidupan. Ya. Bagaimana kita mengatur, memakai. Kalau salah pakai, salah bagi, nah itu bisa menjadi pin, miskin. Ya, jadi ini artinya pin itu kita bisa ngerti. Ya. Pin itu karena cara baginya kita, cara makainya kita, pengaturan kita bagaimana. Ya, karena P ini adalah artinya harta benda. Ya. Nah, pin ini banyak kosakatanya. Ya, kita ambil beberapa aja. Kemudian, nah, 几个词就是了。Ya, 贫困, ya, miskin atau susah. Kun ini kunan ya, kunan ya. Susah ya. Pingku, ku ini pahit. Udah menderita, udah miskin menderita lagi ya. Pahit ya. Sini pahit artinya menderita ya. Ya. Pingruo, ruo itu adalah lemah. Artinya miskin tidak berdaya ya. Pinfu, perbandingan ya, miskin dan kaya. Lawan katanya pin adalah fu ya. Pimin adalah rakyat miskin ya. Pin ini adalah miskin, min di sini adalah rakyat. Ya, bisa juga menunjukin orang ya, pimin. Ya. Pinghan, han ini dingin ya, pinghan. Tapi tidak boleh dijelasin bahwa ini miskin dingin ya, bukan ya. Di sini artinya pinghan itu keluarga miskin. Ya, pinghan itu keluarga miskin. Ya, pinfa miskin, kekurangan. Ya, fa itu kekurangan juga. Fa ya, fa itu juga kekurangan, pin juga ya miskin. Jadi serba kekurangan ya. Jadi ini kosakata supaya kita bisa melihat 从我们这个词语里面，我们可以更多的认识这个品的意思是什么。呀，我们可以看，就是比较不好的，看起来好像不好啊，贫困、贫弱、贫苦啊，平民呢，都感觉到不好啊。所以我们再看下去啊，这个“贫”字从分，我们再看分里面这个字
是有八刀，上面是八，下面是刀。它本意是相背分开，分就是相背berhadapan, dia menolak, ya, ya, menolak dan membagi, 分开，分离，也是可以说是区分ya, perbedaan atau 分配 atau juga bisa mengatur, membagi. Ya. Fen terdiri dari pa dan tau. Tau ini adalah alat pemotongan yang tajam. Ya. 切断的工具, alat itu alat pemotong yang tajam, ya, tajam. Artinya berpisah, ya, dipisah perbedaan dan membagikan. Ya. Jadi 分这就是分开了，分开是用什么分呢？相背，分开了就不要了啊，分期了没有了啊，分开，那是分配啊，这个爸爸刀啊，爸爸刀。为什么爸爸刀？我也不清楚为什么爸爸刀。也许生活上的需要嘛，很多种需要是吧？在一个家庭里，在一个生活里，mungkin ini sesuatu yang berarti di dalam hidup kita itu banyak kebutuhan yang berbagai-bagai kebutuhan. 所以很多的需要. Nah, cara baginya gimana? Ya, jangan sampai salah ya pembagiannya. Ya. Ini mengingatkan kita ya di dalam PIN itu ada fund. Fund itu cara baginya gimana? Karena kalau kita sudah bagi itu sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada fund kai了. Sedangkan huruf P yang di bawah fen itu adalah PK, P, P, PK. PK itu adalah 古代使用的货币, ya, uang yang dipakai pada zaman dahulu, ya, seperti ini gambar, ya. Ya. Nah, 现在普通就是怎么泛指财物, umumnya diartikan uang atau harta benda, P. Maka kalau kita perhatikan yang ada huruf P ini, di dalam satu huruf kalau ada radikal P, kebanyakan menunjukkan itu adalah berhubungan dengan harta benda, ya, harta benda. Nah, 我们要记住财产、财物、钱财都是生活上的兑换工具，是受人的分配和使用的流动工具. Ya. Uang adalah alat penukaran di dalam kehidupan. Jadi uang itu bukan apa-apa. Ya. Kita membeli sesuatu dengan uang. 我们要用钱买东西，这个钱就是兑换的工具 untuk alat penukaran, transaksi penukaran. Dia itu diatur 受人的分配, diatur oleh manusia. Ya, bagaimana kita mengaturnya. Ya. Jadi kalau kita salah mengatur ya bisa salah. Ya. Jadi chen itu sangat berguna ya. Cuma cara gunanya gimana aja. Ya, 它是一个流动工具. Jadi uang itu tidak menetap. Karena dalam kehidupan kita, 在生活上我们所需要的一切都是流动的. Di dalam kehidupan kita itu uang adalah sesuatu alat yang diatur dan bisa mengalir atau bertukaran terus. Ya, jadi ada sesuatu benda yang hidup di dalam kehidupan kita untuk ya menjadi alat yang menukar sesuatu. Ya. Maka untuk dipakai oleh manusia, ya, dipakai manusia. Ya, maka kalau ada uang itu jangan selalu simpen. Ya, kalau dipakailah sesuatu yang berguna, bagaimana kita membaginya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, 财物的分配和使用，个人的方法都不同. Nah, pembagian ini, fund ini, ya, pembagiannya berbeda-beda. Ya. Di sini ada Maslow的图案, ya. Bagaimana kita menyesuaikan kehidupan kita, 我们要怎么样分配我们所需要，生活上所需要的。各个阶层、各个阶段都有不同的需要，每个人也许会不同，但基本上是一样的。从基础开始的，身份越高，要求的更高；钱越多，要求的也更多，想法也更多，是肯定的啊。所以这个需要有不同的层次。Jadi kebutuhan dalam hidup kita ya berdasarkan keberadaan kita, posisi kita, ya posisi keuangan kita, kedudukan kita itu akan berbeda-beda, ya berbeda-beda. Ya, tingkatan itu akan kebutuhannya berbeda-beda. Jadi bagaimana kita mengatur 我们怎样分配我们的钱，我们的财务怎么样去分配呢？个人有个人的不同，jadi harus kita pintar-pintar mengaturnya.
Ya, tidak bisa disamakan setiap orang, tidak sama. Ya, terutama orang yang bergengsi besar, pengen menunjukkan kehebatan, ya itu lebih hebat lagi itu. Ya, bagaimana ngaturnya ya. Ya. Nah, ini kita ya belajarlah bagaimana mengatur. Ya, bagaimana mengaturnya itu sangat penting. Bagaimana ya kita membaginya, bagaimana kita mengaturnya, ya. Kita perlu mengetahui kebutuhan dan kemampuan, ya. Saya jelasin di sini, walaupun kita punya posisi berbeda-beda, keadaan keluarga berbeda-beda，呀，所以我们的生活环境不同，需要也不同，但是我们要知道如何去分配。如果我们不懂得如何去分配，如何去使用，我们就会变成一个贫，就会变成一个穷字，所以贫字提醒我们说你要怎么去分配，从分配怎么分配，下面一个备字是你的财务怎么样去分配。我本人的想法比较注重在需要，而不是能力。Ya. Pribadi saya lebih menekankan kebutuhan, bukan kemampuan. Ya, kadang-kadang kita 我们有能力，但是我们不考虑到我们真的需要吗？我们就不懂得怎么样去分配。分配要了解我们所生活上所需要的，呀，更重要。基本生活上所需要的那个是最重要。Jadi cara baginya gimana? Ya kita perlu mengetahui kebutuhan hidup kita. Kehidupan dasar kebutuhan itu yang paling penting. Ya. Jadi di luar itu bukan yang terpenting. Ya walaupun kita mampu ya, bukan terpenting. Ya maka tergantung看个人的需要，你需要是你的需要是什么，我也不大清楚，个人的需要不同。但是我本人认为说，你要懂得你的需要，而不是考虑你的能力。你有能力，你不懂得没有这个需要，又何必呢？但是如果你有能力，有这个需要，那是最好的。Kalau kita mampu dan kita memang butuh, itu adalah paling baik. Tapi kalau kita tidak butuh, kita punya kemampuan, apakah kita butuh untuk memakai ya duit kita atau harta benda kita untuk melakukan sesuatu? Ya, tergantung masing-masing, beda-beda. Ya, mengerti pembagian itu lebih penting, ya. Bagaimana kita memakainya, ya. Bagaimana kita mengatur baginya. Karena kehidupan itu masing-masing berbeda-beda. Ya, ada keluarga, ada anak, ya, kebutuhannya beda. Anak sudah SMP, SMA, kuliah beda-beda, ya. Jadi kita bagaimana mengaturnya. Nah, saya percaya ya kita anak-anak Tuhan, ya pendapatan banyak sedikit itu bukan masalah, tapi cara pembagiannya itu lebih penting sehingga kita tidak menjatuh dalam kemiskinan, ya. Amsal 19 ayat 1, ya. 行为纯正的贫穷人胜过乖苗遗忘的富足人。Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang bibir yang bebal. Ya. Jadi menunjukkan kita bagaimana hidup di dalam yang menjadi seorang miskin itu yang hidupnya kelakuannya bersih dan baik. Jangan kita macam-macam. Ya kan? Itu lebih penting. Jadi ya, 贫穷的人你要怎么去生活？你这个贫字意思是什么？是你缺少，但是还不错，不是完全没有，还是有的，还是可以的。不过如果我们的要求过高了，往往我们就会，呃，是吧？往往我们就是会感觉到不足够。其实还是可以的。我曾经经历过这个生活，saya pernah mengalami hal begitu. Ya, sedikit juga cukup. Banyak juga belum tentu cukup. Keadaannya masih tergantung kita bagaimana mengatur dan membaginya, ya. Tergantung dalam kehidupan kita, kita ada di posisi mana, apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Ya, maka hidup yang benar itu lebih penting daripada hidupnya dalam kekayaan yang belum tentu merasa cukup, ya. 这个我以前的生活是这样子, saya mengalami hidup yang tinggal di dalam gubuk sebegini. Cukup nggak? Cukup. Ya kan? Kelihatannya kurang ya, kelihatan kurang. Tapi sebenarnya cukup.
Ya, satu hari 5.000 buat belanja cukup, cukup beli sayur asam, ikan asin, ya beli orang makan tulang kita, orang makan daging kita makan tulang, nggak masalah sih. Ya, saya pernah juga menjadi nelayan, ya, yang susah hidupnya, ya, hidupnya susah benar. Ya, 贫意思什么呢？财产不多，生活艰苦。Ya,生活艰苦. Hidupnya lebih susah karena hartanya sedikit. Ya, membeli ini, membeli itu, mungkin tidak bisa semua. Ya, tapi kita bisa hidup juga. Ya. Hidupnya lebih susah. Ya, tapi cukup nggak? Cukup juga. Ya, cukup juga. Kenapa? 为什么呢？我自己感觉自己的经历是贫苦是锻炼的机会，是磨练的机会。Ya, karena saya merasakan dalam keadaan kesusahan, ya kan, itu adalah kesempatan untuk mendidik kita, melatih kita, ya, supaya kita diproses menjadi kuat menghadapi segala sesuatu. Maka orang yang pernah 经历过困难的人，他对生活上的一切需要，他比较稳定，他不会一下子就被人家摇动煽动了，不会的。Jadi orang yang pernah mengalami hidup yang susah, dia lebih stabil, dia lebih mantap di dalam keadaan apapun juga karena dia mengalami, ya, mengalami susah. Ya, ini adalah satu kesempatan untuk proses pribadi kita lebih dewasa. Ya, jadi susah, ya belum tentu susah, ya susah kelihatannya susah, ya. Tapi agak susah itu tidak cukup, tidak juga, ya tidak cukup, tidak juga tergantung kita bagaimana maginya. Nah, ini adalah huruf Pin, ya. Nah, perhatikan Pin itu P. P itu adalah peke. Peke itu adalah kulit kerang. Ya, tadi kita melihat P itu adalah, ya, adalah uang, ya, alat penukaran pada masa dahulu. Tapi di dalam P itu ada mutiara. Ya. Saya melihat mutiara itu di dalam P. Itu butuh waktu. Kalau sekarang pakai suntik, dulu kan ada butuh waktu. Nah, butuh waktu ini kalau kita siap proses, yes, ya, itu akan mendapatkan mutiara yang di dalam kulit kerang ini, di dalam kerang ini. Berarti di dalam kesusahan itu ada sesuatu harapan, satu yang bernilai yang perlu kita lewatin. Ya, karena di P itu ada cencu. Cencu itu sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga. Ya, saya selalu memikir dalam hidup saya itu, selalu mikir, ya, saya tidak takut hidup susah. Karena ke dalam kesusahan itu ada kasih karunia Tuhan. Ya, asal kita bisa merasa cukup dan selalu bersyukur. Ya, maka saya tetap bertahan sampai sekarang. Ya, ya, suka duka itu udah umum. Ya, tapi semua sukar, semua kesusahan yang kita hadapin itu adalah kesempatan buat pribadi saya proses bagaimana saya menjadi semakin dewasa. Ya. Nah, 平时生活艰苦是磨练的机会. Ya, ada kata-kata, ya, syair yang menunjukkan ibu chua bu chen qi, ren bu xie bu zi yi. Ya, artinya kalau giok itu, Z itu tidak diproses, tidak diasah, itu tidak bakal menjadi alat. Ya, manusia tidak belajar itu tidak bisa mengerti, ya, kebenaran, ya. Kalau di sini kebenaran tidak bisa tahu benar atau salah. Jadi memang kita harus belajar menjadi mengerti apa yang benar, apa yang salah, ya. Juga bisa mengerti tata krama cara hidup kita di dalam sehari-hari, ya. Ada di Ici, ya, ya. Amsal 10 ayat 4. 手懒的要受贫穷，手勤的却要富足. Nah, ini tidak bicara soal kekayaan itu sangat penting, tidak. Kaya itu boleh, bukan enggak. Tapi kalau orang yang malas, ya, kaya juga bisa menjadi miskin. Ya. 手懒的要受贫穷. Ya. Di sini bicarakan tentang orang yang malas, tangan yang lambat membuat miskin. Membuat miskin. Kaya juga bisa menjadi miskin kalau kita malas. 手勤的却要富足. Kita susah, kita miskin, tapi kita rajin, kita juga bakal jadi kaya. Ya, jadi kaya miskin itu relatif. Ya.
Orang kaya bisa menjadi miskin, orang miskin bisa menjadi kaya. Ya. Jadi kita bagaimana belajar mengerti di dalam aksara PIN ini, kita udah tahu cara mengatur hidup kita. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita bagaimana mengatur dengan baik. Harus bisa mengerti, 要懂得什么是需要，什么是能力。需要的、应该的，能多少就多少，不需要的，就不需要，不是考虑你的能力。你有能力，如果你不懂得分配来讲，你不懂得使用来讲，你也是会变成贫穷。Ya. Jadi PIN ini kita belajar untuk mengerti. Ya. Kalau miskin, kita ngerti cara baginya, itu juga bisa merasa cukup. Tapi kalau kita kaya, kita tidak ngerti cara membaginya, mempergunanya, itu juga bisa menjadi miskin. Apalagi Amsal mengatakan, tangan yang lambat membuat miskin. Jadi kaya kalau lamban, kerjanya malas-malas, itu juga bisa miskin. Tapi kita orang yang susah, orang miskin. Ya. Asal kita rajin, juga menjadi kaya. Itu dari huruf Hin. Ya, huruf Hin. Nah, sekarang kita masuk ke huruf Ciong. Ciong ini huruf, ya, ini adalah huruf tradisional ya. Sefantizi ya, huruf lama ya. Sekarang udah di huruf sederhana lebih gampang mengerti ya. Tapi kita jelasin di sini adalah huruf yang lama ya. 穷的古字形是人字洞穴中工作身体，表示到了极限，不得伸展。可见贫是缺乏金钱，不得饱满；穷是指贫困而不争气，没志气。Beda ya. Jadi pink sama ciong itu artinya ya kelihatan sama tapi beda ya, beda. Nah, ciong ini menunjukkan seseorang di dalam gua kecil, posisi tubuhnya membungkuk ya, membungkuk ya, 工作身体 ya, ya membungkuk ya, menekuk ya, kakinya menekuk ya, tidak dapat bergerak atau tidak berdaya. Itu ciong. Ya. Miskinnya dalam posisi begitu. Kalau pin miskinnya itu kekurangan. Ya. Tapi kalau kita bisa mengatur, itu juga cukup. Hanya rasanya kekurangan. Ya, pendapatannya tidak banyak. Ya, artinya ya masih oke lah, oke. Ya, tapi kaya enggak kaya. Ya, tapi cukup nggak? Cukup. Ya. Diatur yang baik cukup. Kalau nggak diatur yang baik nggak cukup. Ya. Tapi kalau ciong beda, itu sudah rasanya itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Miskin sampai memakan pun susah. Itu ciong. Kalau pin itu miskin tapi memakan masih oke lah. Ada jagung atau ada singkong, ya oke masih makan, kenyang nggak kenyang juga. Ya. Kalau ciong itu sudah tidak ada stres, ya itu 精神上的压力很大. Ya, tidak berdaya lagi mau gimana ya ke sini bentok sini bentok. Karena dia bertekuk di dalam satu gua yang kecil. Tidak bisa ada ruangan gerak lagi. Ya, 他在这个洞穴里面工作身体，ya, 表示到了极限 tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Nah, Ciong artinya miskin, tidak memiliki semangat atau ambisi. Ya, orang yang tidak punya semangat sepertinya tidak berdaya lagi. Ya, itu juga ciong. Tidak berdaya lagi, tidak bisa apa-apa lagi, apapun tidak mau lagi. Nah, itu ciong. Ya. Tidak memiliki semangat lagi, kayaknya putus harapan, tidak mau apa-apa lagi lah. Itu loh, itu ciong. Ya. Jadi ciong tidak hanya menunjukkan materi aja, ya, menunjukkan semangat, 精神上 dan tidak berdaya lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat huruf ciong itu terdiri dari xie. Xie itu adalah gua, lubang. Gua, ya. Bukan lubang aja, tapi dia suatu lubang di lereng ya, di lereng atau di gunung itu bisa juga gua. Ya. Sen itu adalah tubuh. Ya. Di sini menunjukkan sen itu adalah diri kita sendiri. Ya, bau itu sen. Sen itu badan, tubuh, tapi menunjukkan diri kita sendiri. Ya. Kung itu adalah busur. Ya. Ya, di sini nunjukin adalah membungkuk. Di sini artinya membungkuk. Di dalam aksara Ciong itu dia adalah
membungkuk. Ya, kayak busur gitu ya, membungkuk gitu loh. Ya. Nah, busur itu ya untuk sesuatu, ya, untuk memanah biasanya kan, alat panah ya. Jadi dia itu ditarik, ya, ditarik baru dilepas ya. Nah, di dalam sesuatu gua yang tidak bisa berbuat banyak. Jadi ciong itu sesuatu, seseorang di dalam gua itu, di dalam keterbatasan yang tidak ada ruangan gerak, ya, sehingga dia juga tidak punya semangat dan ambisi, ya, tidak ada harapan lagi, ya. Itu lebih menunjukkan di sana, ya. Jadi ini adalah huruf ciong. Nah, kita lihat ciong lagi. Kita harus ingat ada satu kata pepatah dari Mandarin ya, "Ren qiong, zi bu qiong." Ya, miskin ya tetap bersemangat. Kita boleh miskin, ya. Kalau memang kita miskin, nggak jadi masalah. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita putus asa, ya, atau tidak ada ambisi lagi, jangan. Materi itu tidak masalah kalau kita bisa punya semangat untuk bekerja dan hidup benar. Nah, kita perjuangkan, ya. 所以我们有一句话说，有志者心力者，orang yang memiliki semangat dan kemauan pasti berhasil. Mau tidak, ya. Karena huruf Chong itu di dalam gua itu tidak bisa gerak lagi. Memang susah, ya. Memang susah. Tapi perlu ada terobosan, ya. Kalau kita diamin aja begitu aja, semakin tekuk, semakin bongkok, semakin susah. Tapi mau tidak kita adakan keterobosan, ya, tentu perlu semangat, ya. Karena huruf Chong yang di aksara yang modern, yang sederhana, itu badan sama busur ini diganti dengan li, tenaga. Ya, tenaga. Diartikan juga di dalam gua itu bagaimana kita, ya, berusaha bertenaga, ya. Ya. Jadi li itu adalah berusaha dan bertenaga. Ya, harus berani gitu lah, ya. Artinya itu, ya. Nah, kita boleh miskin, Chong, tapi ingat, jangan sampai kita kurang percaya diri, ya. Kalau Chong artinya semula, itu adalah orang yang sudah putus asa, tidak bisa berdaya, ya. Bagi kita harus tahu, ya, miskin di dalam hal seperti di dalam satu gua, tapi ingat, kita masih punya jiwa, masih punya semangat, masih punya harapan. Jangan merasakan kita itu rasa minder gitu loh, percaya diri, ya. Jangan juga kita menghindari kenyataan ya, manusia itu tidak selalu aman, selalu baik, selalu senang, tidak. Terkadang kita juga hadapin kayak gitu. Terkadang kita juga hadapin yang seperti Ciong itu, ya, putus asa, kayaknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, serba susah, ya. Ya, bukan soal materi aja, tapi jiwa kita miskin, bisa juga menjadi Ciong. Ya, kita tidak bisa menghindarin kenyataan dalam hidup kita. 我们不能够逃避现实。有什么要逃避呢？对吧？虽然我们穷，但是我们不要逃避。Ya kan?如果我们逃避，我们就会变成穷。Kita harus berani hadapin. Keadaan susah itu, susah apapun juga, kita harus tenang, harus kita sabar untuk hadapin. Ya. Jangan kita menghindarin. Jangan kita menyerah. Kalau kita menyerah, betul-betul jadi huruf ciong ini. Karena kita tidak bisa bergerak lagi. Ya. Gua itu masih punya pintu keluar. Masih ada pintu guanya. Ya. Jadi tidak selalu menutup, ya. Kita mau berbalik tidak, ya. Ciong ya lencing de sikau, ya. Artinya ciong itu kita butuh waktu untuk, ya, merenungkan, memikirkan, mengevaluasi, ya. Ya. Jangan hindari, 别逃避，也不要放弃。你不要逃避，现实是现实。反正我在山洞里一见的就是这样子，我逃避什么呢？面对它，你要努力，要敢突破。 Jadi kita harus berani, mau, semangat menghadapin, dan kita harus berani terobos keluar, karena gua itu masih ada pintu masuknya, masih ada pintu keluarnya, ya.
Kita harus berani melihat sesuatu titik terang buat kita. Jangan merasakan kita sudah tidak ada apa-apa, tidak ada harapan lagi. Kenapa? Ini, 我们需要仰望神的帮助. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dalam keadaan susah apapun juga, miskin ke apapun juga. Ya. Jangan kita seperti huruf Ciong itu tekuk di dalam, tidak bisa bersemangat. Tapi kita anak Tuhan, ya masih ada Tuhan yang bisa tolong kita. Hanya kita berani enggak? Kita merenungkan tidak? Kita masih bersedia untuk menghadapi tidak? 我们不要逃避，我们要突破，我们要仰望神的帮助。Ya, pasti kita akan tidak menjadi miskin. Ya. Contoh di Lukas 15 ya, tentang anak yang hilang ya, anak yang hilang. Ya. Di Amsal itu juga bisa kita pelajarin ya. Ya. Asal kita mau berbalik, kita dalam keadaan susah, udah makanan babi segala susah kayak apapun ini contoh aja ya. Ya. Kita berbalik. Jangan kita terusin. Walaupun kita bersalah atau apapun juga, walaupun kita sudah bertekuk di dalam situ. Ya kan? Kita butuh pertolongan Tuhan. Jadi kita harus mengakui kesalahan kita, juga mengakui kesalahan apa yang kita hadapin. Ya. Amsal 13 ayat 18. Ya. 七戒管教的必致受辱，必致贫受辱，领受这辈的必得尊荣. Ya, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengenai teguran, ia dihormatin. Ya, ini satu nasihat buat kita. Ya, di dalam kehidupan kita, ya, terutama kita anak-anak Tuhan, ya seringkali kita dapat ajaran, seringkali kita dapat teguran, ya, ya harus menerima didikan karena semua itu tujuan yang baik ya dalam kehidupan kita, ya didikan yang baik yang Tuhan hendaki walaupun kita belum mengalami. Ya, ikutinlah apa yang sudah kita belajar di dalam firman Tuhan. Nah, kita mau ikutin, kita jangan anggap remeh, jangan. Ya, karena itulah, ya kan, itulah akan membawa kita di dalam, ya, ya menghindarin ya kemiskinan, membawa kita dalam kedamaian, membawa kita dalam kesenangan, ya sukacita, ya. Jangan bawa kita di dalam kemiskinan, kesusahan. Ya. Amsal 23 ayat 21, 因为好事是必致贫穷，好睡觉的必穿破烂的衣服. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang pakaian compang-camping. Ya, artinya kita harus punya semangat di dalam kehidupan kita. Hindarinlah perbuatan kehidupan yang tidak dibutuhkan. Ya. Hiduplah di dalam kebenaran ya yang dapat memberikan kita damai sejahtera dan kelimpahan. Ya. Itu yang kita belajar dari huruf Ciong. Ya. Yang terakhir, Korintus 5, Korintus 8 ayat 9. Ya. 我们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为了我们成为贫穷，却为了你们，我这里说我们成为贫穷，叫我们因他的贫穷可以成为富足。Karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya. Nah, kita belajar bahwa Tuhan itu sudah memberikan kekayaan kita melalui ajaran-ajaran di dalam firman Tuhan, bagaimana kita hidup. Ya, pengorbanan di kayu salib itu sudah memberikan kita sesuatu anugerah, ya, kasih karunia yang luar biasa untuk kita, supaya kita hidup dapat mengenal apa yang Tuhan hendaki dalam hidup kita. Ya, kita bisa hindarin kemiskinan yang di dalam tulisan Pin sama Ciong. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya memberikan satu lagu pujian, ya, 神的恩典
Ya. Uso, sin. Ya, kasih karunia Tuhan itu tidak akan berakhir ya.